Nah, ini plat rantai ditopang oleh balok. Ditopang oleh balok. Baloknya misalnya di tengah sini ya. Ditopang oleh balok. Nah, ini enggak ketutup ya, gambarnya jelek nih. Nah, kalau di sebelah sana juga ada balok, sebelah sana juga ada balok. Sebelah sini juga ada balok. Ya. Maka ini ada pembagian jatah pembebanan. Nah, berhubung model seperti ini, maka jatah pembebanannya sederhana, dibagi dua. Ini antara ini dan ini dibagi dua, ya. Nah. Nah, ini nah, separuh nih bentang bersih ditanggung oleh sebelah sini, separuh di ini, separuh di sini, separuh di sini. Otomatis ini yang tengah itu menerima beban utuh. Kalau ini hanya sebagian, ini sebagian saja, separuh, ini separuh, ya. Ini penuh. Kalau jarak antar balok 3 meter, maka ini ke sini 1,5, ini ke sini 1,5, ya toh? Ini ke sini 1,5. Nah, ini pada jembatan, ya, pada jembatan. Namun pada gedung di sini ada balok juga sekeliling plat. Ada balok, jadinya ini utuh ya, semua tanggung, jadi ketutup ini hilang, ini ketutup kan, tutup nggak kelihatan ya. Nah, jadi plat ini dikelilingi oleh balok, sehingga nanti harus ada pembagian yang adil. Maka pembagiannya adalah dengan sudut 45 derajat ya. Di sini 45 derajat. Ya, ini anggap saja 45 derajat ya. Kemudian ini Pak Yo nggak bawa ini sketsa yang kemarin. Nah, ini 45, ini 45. 45 derajat, 45 derajat. Itu pembagian yang adil. Yang sebelah sini juga sama. Karena di sebelah sini juga ada balok ya, maka pembagiannya 45 sama.
sehingga beban trapesium. Nah, begini sebelum dilanjut, nanti kelanjutannya kayak seperti kemarin, di tengah sini nggak kelihatan, itu ada balok anak. Maka dibagi lagi. Balok anak juga mendapat jatah pembebanan. Misalnya balok anak di tengah, nanti ini dibagi lagi. Dibagi lagi jatahnya ya. Sehingga jadi trapesium ini juga ada nanti. Permisi Om Yu mau tanya, Ya. boleh? Ya, boleh silakan. Itu sudutnya itu fungsinya buat apa ya ditaruh di balok itu? Ini pembagian pembebanan yang merata. Jadi ini sebentar saya selesaikan dulu gambarnya. Jadi pembagian yang adil. Jadi kiri dan kanan sama besarnya, sehingga kalau sudut 90 bagi 2 berarti kan 45. Jadi adil kan? Jadi karena ini 90. Jadi ini ada as, ada sumbu dari sini ke sini. Ya, ini sumbu dari balok yang di tengah ya, sumbu balok tengah. Kita saya gambar beda. Nah, ini sumbu. Nah, lihat nih. Ini memang datar ya nih. Lantai kalau di apa istilahnya di garis-garis itu seperti ini. Pembagian jatah. Jadi ini nanti ditanggung oleh ini balok, ini ditanggung oleh ini juga. Sedangkan yang ini ditanggung oleh balok anak yang ada di sini. Coba saya gambar balok anak ya. Balok anak itu pertama di sini. Saya kasih warna beda. Balok anak. Ya, gambarnya kurang bagus ya begini. Jadi ini segitiga yang ini dan ini itu menjadi tanggungan balok anak. Ini dan ini tanggungan balok anak ya. Jadi ini sudah tidak menjadi tanggungan ini, tetapi nanti dilimpahkan ke sini tetap dipikul, jadi beban anak dipikul oleh induk. Nah, bagian sini berupa beban terpusat, nanti simbolnya P. Sedangkan ini ada semua dari sini ke sini terus, ini ada. Terus ini bebannya dari sini ke sini terus. Ini juga membebani sini. Jadi secara titik demi titik ini ada terus bebannya. Maka disebut beban terbagi merata. Cuma bagian ini saja dari sini sama besarnya, sedangkan ini ke sini makin mengecil sampai 0. Ini makin mengecil sampai 0. Nah, itu ya. Ini nampak ada kira-kira terputus nggak ini koneksinya? Lancar Om. Halo? Lancar Om. Lancar. Praise the Lord. Terus ini mengenai pembagian jatah beban dipikul oleh siapa, sudah cukup jelas atau kurang? Silakan. Kurang jelas nggak? Karena ini penting. Ini menjadi pemahaman dasar atau basicnya. Ayo silakan, anak baru yang kurang jelas, anak 20.
Angkatan baru. Mahasiswa baru disilakan bertanya. Mumpung bisa tampil dalam rupa Excel ini. Maaf Ayo. Om, agak bingung yang di balok anak Om. Balok anak ini ya, Jo. Ya, nah itu kan pembagiannya berarti untuk yang segitiga tengah-tengah itu ya Om, atau untuk trapesium semuanya? Ini saya ulangi ya, balok anak itu di sini ditopang oleh balok induk yang sebelah sini. Balok anak ini mempunyai ujung juga di sini, ditopang oleh balok induk yang ini. Ini juga ini ada balok induk juga. Sehingga dia dibebani bentuk segitiga seperti ini. Secara keseluruhan sepanjang balok anak ya, sepanjang balok anak. Tetapi ketika kita membahas balok yang hitam ini, induk yang hitam, maka beban yang dipikul oleh balok anak separuh lari ke sini. Separuh di sini nggak lari ke sini. Jadi saya tarik lagi misalnya ya, saya mau menggambar balok anak. Balok anak nanti dipikul oleh di ujung sini, ditopang oleh balok induk yang ujung sini, ya kan? Ini ada. Ini ada. Jaraknya sama. Nah, ini balok anak. Ya. Nah, balok anak itu memikul juga beban-beban di atasnya. Misalnya plat, ya kan? Nah, ini plat. Jadi balok anak ini juga memikul plat, ini kan? Ya kan? Ya enggak? Cuma bebannya, jatah dia itu bentuknya segitiga. Nah, ini saya ubah, saya geser, saya buang lagi, bentuknya segitiga. Ini saya kasih warna lain aja. Ya, ini plat. Sebelah sini. Tapi kan ada dua. Berarti ini nanti dikalikan dua. Kita ngitung sebelah aja dulu, nggak apa-apa. Yang penting harus ingat bahwa itu sebenarnya ada kiri, ada kanan. Nah, jadi sebelah sana dan sebelah sini ini dua ditangguhkan. Ini juga ada. Nah, yang dibebankan oleh balok atau kepada balok induk itu gini. Ini aduh. Nah, separuh itu buat separuh ini kan diparuh ya, diparuh sebagian ke sini, sebagian ke sini. Ini juga diparuh sebagian ke sini, sebagian ke sini. Ya, jadi balok yang memikul gedung itu adalah balok induk. Nah, dengan catatan yang disebut dengan balok induk itu
Nah, balok portal itu ada kolomnya. Tapi kalau dia tidak ada penopang yang menopang kolom, maka kita beri istilah saja balok pembantu. Ya, misalnya kolomnya hanya di sini dan di sini misalnya kolom. Ya, di sini ada kolom, pilar gitu ya. Ini juga kolom. Di tengah nggak ada kolom, nggak apa-apa. Berarti ini balok pembantu, ini balok portal, ya. Bisa saja ukuran sama, bisa ukuran agak lebih kecil. Tapi karena beban cukup besar, sama, mendingan dibuat sama, ya. Ini dibuat sama. Karena bebannya kan besar. Sebenarnya kalau ini ada dilanjut ke sini, kan sama juga beban sini sama. Ya, jadi dibagi ke sana. Ini dan ini jatahnya ke balok induk yang sebelah sini. Ini dan ini nanti dilimparkan ke balok yang tengah ini yang hitam. Ini dan ini juga dibisik ke sini. Ini dan ini masuknya ke sini. Nah, ini dan ini masuk ke sini, tidak ke balok anak, sebab balok anak sudah ke bagian ini. Sebelum dilanjut, ada pertanyaan. Maaf, Ayo. Pak. Maaf, Ya. Pak. Bisa diulang enggak ya, Pak? Yang tadi, yang terakhir itu. Bagian mana yang terakhir ya? Ini ya bikin Yang pokoknya balok anak. yang itu, balok yang Balok pendukung. anak. Yang pendukung itu loh. Wah, terputus ya. Koneksi terputus. Yang pendukung, Pak. Hah? Yang pendukung. Balok Pendukung. pendukung. Oh, gini. Ini ya. Kalau di sini ada kolom, di sini tidak, di sini ada kolom, maka ini adalah balok portal. Ya, ini dan ini balok portal. Saya kasih warna beda. Balok portal. Atau warna lain. Nah, ini yang hitam ini ya misalnya ya. Nah, ini yang balok portal. Ini balok portal, ini yang balok pembantu, ya, balok pembantu. Nah, fokus Anda dalam materi ini saat ini adalah memahami distribusi atau penjatahan, ya, penjatahan beban yang harus dipikul. Sekarang distribusi, ya, ketik aja distribusi pembebanan, ya, itu ya, nampak anda ini, ya, ini ya, halo, Ya, Om. Ya Om. baca ini ya, Ya, Om. baca ya, Baca, Om. kurang gede itu enggak? Cukup, Om. Enggak. Om. Sudah cukup ya. Yang ini sudah terlanjur saya gedekan 150%. Sekarang pelan-pelan, ya. Satu, ada balok anak, ya. Nah, istilah baru yang bagi kalian lulusan SMA mungkin baru mendengar, ada balok anak, ada balok induk. Sayangnya nggak ada balok bapak. Tapi balok anak, balok induk ada. Hanya Om Yo Pak Yo yang memberi nama balok pembantu. Karena dia tidak ditopang oleh dua kolom. Jadi kolomnya itu bapaknya. Tapi ini poliandri, yang satu balok punya dua suami. Yang diikutin ya. Enak kok. Satu perempuan, satu wanita punya dua suami. Ya kan? Kolom sana itu kolom sebagai bapaknya.
Oke, balok anak itu ada, perhatikan, beban hidup, ya toh. Yang itu kita tahu tadi 250 kilogram per meter persegi. Ya. Semua nanti bebannya sama karena fungsi bangunan keseluruhan yaitu untuk kuliah atau sekolah atau mall atau apa, Anda lihat di buku peraturan pembebanan untuk gedung yang sudah saya kirimkan lewat WAG, ya. Semoga kalian sudah download. Nanti Anda baca-baca ke sana. Atau mau dibuka? Mau dijelaskan nggak? Halo? Mau Bang. Yang ini Mau Om. Oke, saya cari dulu ya. Ya Om. Peraturan, ini nih. Kelihatan ya? Saya buka enter. Sabar. Orang sabar dikasih Tuhan. Ini di-share jadi agak lama. %65. Nah, ini lumayan. Sudah nampak nih? Halo? Halo? Halo Om. Ya Om. Oke, ini memang ini dulu ada dosen yang menyuruh mahasiswa entah angkatan berapa saya lupa mengetik ya, mengetik ulang, membuat salinan tapi berupa MS Word. Nah ini saya bisa memanfaatkannya. Jadi ini bukan ketikan Pak Yo, tapi ketikan mahasiswa tahun berapa. Sudah Om, maaf Om. Ini memang masih share-nya Excel atau ada file lain ya Om? Ini saya buka, ini MS Word ini. Oh ini masih Apa Excel ini? Om? Di tempat Ini saya tambah Excel ini? Om. Masih Iya. Excel Om. Oh ya ampun, gimana ya? Sebentar. Masih Excel. Tadi kalau tidak salah Om Yo share-nya share window ya Om. Jadi harus di close dulu Om. Saya tutup dulu ya. Ya Om. Ini saya close dulu. Saya buka lagi. Personal, window, ini share. Nah, sudah? Belum Om. Oh iya sudah Om. pakai jeda ya. Ya ini jangan dilihat tahunnya ya. Tahun 83 itu waduh. Wah, kamu belum dibuat nih ya. Tahun 83 kamu lahir tahun berapa? 2001 kali ya. Nah, ini kita lihat. Ini masih lama sih ya. Ya, abaikan saja. Kita lihat tapi belum ada perubahan jadi belum dibuat baru. Bentar, biar agak cepat. Nah, ada beban mati ya, beban mati. Nah, ini ya, tadi nampak ya? Beton bertulang 2400. Paham? Ya Yang Om. lain-lain kan enggak. Ya. Oke ya. Nampak ya, nanti Oke. kamu buka sendiri. Lalu beban hidup. Oh,
Ini apa ini? Beban hidup pada lantai gedung. Nah ini beban hidup pada lantai gedung. Ini bisa Anda baca untuk lantai sekolah, ruang kuliah, kantor, toko, toserba, restoran, hotel, asrama, rumah sakit, 250. Saya pilih ini. Nah, perkara yang lain nanti yang lain lagi ya. Ini ya. Dan nampak kan? Anda nanti pelajari sendiri, buka-buka. Saya kira kok untuk statika semester 1 nggak terlalu banyak ya. Memang ada juga di sini ada beban angin dan sebagainya, tapi itu nanti ya. Beban angin belum masuk kita. Reduksi nggak usah dulu lah ya. Oke. Kemudian saya kembali ke Excelnya. Excelnya tadi di mana ya ini? Ya sudah Excel. Kembali ke Excel ya. Nah ini kan 250 kan Pak Yu kan nggak ngarang kan ya, ada aturannya ya. Ini nggak ngarang karena ini untuk gedung sekolahnya tadi. Kemudian, nah ini lihat nih per meter persegi persatuan luas. Nah kalau Anda memakai ini misalnya beban ini ya, memakai langsung luas trapesium dikalikan ini jadinya kilogram, ya kan satuannya kan, ya enggak? Halo? Halo? Ya Om. Ya Om. Oke. Om, beberapa ada yang belum di ACC Om. Oh ya, belum admit ya. Iya. Kalau admit terus aku nggak bisa memulai segera. Agak terlambat ya. Ya nanti gampang lah. Karena kalau saya admit terus nggak selesai. Oh ini nggak ada ini. Lanjut aja ya. Halo, mungkin ada yang mengadmitkan gitu selain saya. Tes. Halo. Halo Om. Halo Om. Oke lanjut aja ya. Iya. Iya Om. Ya, Om. Terlambat lama atau mungkin gangguan koneksi saja. Ya mudah-mudahan bisa lama gitu ya. Nanti ada yang merekam ya, mudah-mudahan sih. Ya, saya ulangi lagi beban hidup ini 250 kg kan satuan berat ya per satuan luas meter persegi. Kalau ini dihitung, Anda hitung dalam satuan meter persegi luas, gampang ya, luas trapesium itu panjang dari sini ke sini ditambah panjang dari sini ke sini, hasilnya dibagi 2, habis itu kali dari sini ke sini ya. Itu trapesium, kalikan 2 dengan ini jadi luasnya bisa dihitung. Nah kalau ini kalikan luas satuannya kilogram, berarti itu suatu beban titik ya kan, beban titik kan. Nah padahal beban trapesium itu bekerja dari sini ada terus ada. Nah, bekerja sepanjang jarak dari sini ke sini. Jadi memang nggak bisa persatuan kilogram itu nggak bisa cara kita. Jadi harus apa? Per meter. Ini per meternya berapa? Ya. Gitu. Cuma kalau ini ke sini kan 0 ini. Nah, sedangkan ini ada. Maka di sini nanti Anda menghitungnya pengalinya yang ini. Pengalinya jarak dari sini ke sini. Nah, dari sini ke sini. Nah, ini. Pengalinya nanti ini. Panjang dari sini. Oh, enggak bisa muncul. Nah. Pengalinya itu. Nah ini tentu sama dengan yang sini
Nah, ini ke sini tentu sama ya. Kita bahas bagian dulu. Nanti kalau dengan ini kan tinggal mengali 2 ya, tinggal kali 2. Nah, ini kan di sini berapa panjangnya? Kalau ini sudut 45, otomatis panjang ini adalah sama dengan separuh dari sini ke sini. Yaitu ini. Karena ini di tengah-tengah kan. Jadi ini kalau ini adalah 3 meter, kalau anak bentang 3 meter. Halo? Bentang 3 meter. Ya. Oke, ini. Mas. Nah, yang ini berarti ini nih. Ini atau ini masih baru anak ya, ini. Sorry. Ini berarti di sini saja. Sorry. Ini tinggi ini. Tingginya nah, tingginya ini ya. Itu tingginya ini ya. Nah, tingginya ini kan tadi sama dengan sini kan. Karena 45 ya. Berarti kalau ini 3 meter berarti tinggi ini 1,5 adalah sama dengan ini 3 meter toh dibagi 2. Nah, 1,5 meter. Ini tingginya. Nah, beban hidup yang berupa beban segitiga ini saya ubah menjadi tekstur atau solid atau gradien, nggak bisa ya. Nggak ada yang salah. Tinggi ini ya, itu menjadi beban segitiga, maka tinggi beban segitiga, tinggi beban segitiga ya sama dengan adalah tinggi ini kan, tinggi ini bintang itu kali kan ini. Nah, ini dalam satuan meter. Yang ini kilogram per meter persegi. Jadi kalau kalikan meter, jadi tinggal satuannya apa? Kilogram per berapa yo? Per meter. Nah, gini ya. Paham? Mana? Jadi kalau ini dijadikan beban ini ya, kalau anak ini, kalau dijadikan pembebanan semacam ini. Ya, jadi bentuk bebannya beban segitiga. Tinggi beban segitiga ini. Kalau ini lebar plat lantai 1,5 meter. Tapi kalau jadikan beban, khususnya beban hidup, ini sekian. Ini beban hidup. Tapi belum difaktorkan. Nah, faktor beban itu pembesaran akibat ketidakpastian di lapangan. Adalah sama dengan 1. Kalau live load berapa ya? 1,26. Nah, ya. Jadi kalau ini beban segitiga ini dikalikan faktor jadi beban ultimate hidup ya.
tapi terbagi merata, maka kita nulisnya ini beban terbagi merata, beban terbagi merata ultimate. Nah, itu ya, ultimate. Kita beri simbolnya itu Q kecil ya. Lalu mestinya subscribe ya, subscribe. Kalau U atau U boleh ya, dari live load. Kalau anak, misalnya kita balok anak, kita tulis gini ya, beban terbagi merata ultimate dari beban hidup pada balok anak. Nah, ini sama dengan, yuk perhatikan, sama dengan klik ini, bintang, klik ini, ya kan? Enter. Satuannya apa? Satuannya tetap ini. Satuannya tetap ini sama. Karena ini tanpa satuan. Ya. Ini sudah ultimate. Tapi satu sisi. Tapi kalau dua sisi berarti kalikan 2. Ya, tapi nanti saja lah. Ini masih per meter. Jadi beban loh, makin ke sini nanti makin ke sini ya. Itu makin kecil Tom, ya enggak apa-apa. Yang penting dipegang ya bilangan yang terbesarnya. Nih. Yang diberi tanda ini. Nih. Yang terbesarnya. Cuma bentuknya segitiga. Ini dari balok anak akibat beban hidup. Ya. Bisa dilanjut? Halo? Bisa Om. Bisa dilanjut nggak? Bisa Om. Bisa Om. Bisa Om, bisa. Angkatan 20 loh. Yang jawab angkatan 20 loh. Angkatan 20 bisa boleh Om. dilanjut? Bisa Om. Bisa Om. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan nih, pelan-pelan. Ya, Oh, Om. maaf Om, mau tanya sebentar Om. Ya. Saya agak bingung yang di tinggi beban segitiga Om. Oh ya, tinggi beban segitiga. Kalau platnya tingginya segitiga pembagian jatah ya. Kalau Anda misalnya Anda berdiri suatu lantai, Anda garis-garis gitu kan. Ini ke sini 3 meter, separuhnya berarti 1,5. Kalau sudutnya 45 berarti ini kalau ini 1,5, sini 1,5 meter, ya kan? Nah, beban hidup di sini itu 250 kg per meter persegi. Nah, pengalinya yang paling gede aja. Berapa toh? 1,5. 1,5 ya, ini dikali 1,5 jadi 375. Itu beban hidup di bagian sini. Ya, bagian sini. Ya. Nah, itu belum difaktorkan. Faktor beban hidup untuk beban hidup itu 1,6. Jadi 375 kali 1,6 adalah 600. Namanya ultimate karena sudah difaktorkan. Sudah paling lah, itu paling ultimate artinya sudah paling gede ya gitu lah. Karena di lapangan itu bisa mengecil, bisa membesar. Bisa aslinya itu bisa kurang dari 375, artinya bisa menjadi 0. Mungkin nggak jadi 0? Ayo, ada yang jawab nggak? Halo? Bisa jadi 0 nggak beban hidup? Mungkin Om. Angkatan 20, tolong jawab. Bisa nggak jadi 0? Kalau minus nggak mungkin ya. Mungkin bisa. Mungkin ya, yaitu saat apa? Saat nggak ada orang. Jadi gedung itu tidak selamanya diisi orang. Bisa hanya beberapa orang. Oh, ada bebannya. Misalnya baru 2 kg per meter, 50 kg per meter, atau beberapa. Tidak mencapai sekian. Jadi ini kondisi 250 adalah kondisi maksimal yang mungkin, yang diperkenankan, yang diizinkan gedung itu dipenuhi orang. Kalau orangnya pada pergi, ya otomatis 250 itu hilang.
Tapi tak mungkin toh gedung itu direncanakan apa itu bolak-balik. Ada orang sekian, nggak ada orang sekian, kan nggak mungkin. Jadi walaupun gedung ini kosong, tidak ada orangnya, tidak ada perabot rumah atau meja kursi nggak ada, tetap dianggap ada. Nah ya kan, itu ya. Jadi gedung itu pas kosong, ya nggak ada beban hidup. Pas isi belum tentu maksimal. Tapi kita langsung nembak, pegang saja maksimalnya, ya, dipegang saja maksimal berapa sekian ya sudah baca. Lalu per meter persegi harus jadikan per meter karena apa? Dia bekerja sepanjang ini, panjang ini, tampak ya di layar ya. Ini per meter karena ini ada terus beban ini ada. Ini pun yang dipegang bukan 0, melainkan maksimalnya. Jelas? Jelas Om. Terima kasih ya Om. Cukup ya? Lanjut ya. Sekarang beban mati. Ini kan tadi beban hidup. Ya. Sekarang beban mati. Beban mati. Kok di situ? Ini. Beban mati itu ada macam-macam. Beban mati keramik lantai ya, keramik. Misalnya terbuat dari lantainya dari lantai keramik. Ya, itu gedung pertemuan biasanya kan keramik ya. Nah, itu berdasarkan buku pedoman tadi untuk keramik itu belum ada sebenarnya. Karena itu bahan material yang baru. Kalau yang ada itu tegel itu berat, tebal kan. Ini zaman dulu itu pun 24. Nah, kita pakai aja lah. Habis nggak ada pedomannya, ini kondisi besar. Tapi perhatian satuannya juga masih per meter persegi. Nah, jelas? Selain keramik untuk nempel pada cor-coran beton plat lantai itu ada adukan. Ya toh, supaya keramiknya bisa menempel pada plat beton. Ini 21. Dengan catatan ini catatan per 1 cm tebal. Kalau aduan ini tebalnya 2 cm, ya ini kalikan 2. Kalau 1,5 ya 1,5 kali ini. Ya, tapi zaman sekarang itu zaman menghemat ya. Cukuplah 1 cm tebal dengan obat ya, diberi obat. Supaya apa? Tidak mengelupas di suatu saat nanti. Harusnya untuk aduan yang melekatkan keramik ke beton itu harus ada obatnya. Jadi harus diobati. Nah, Pak Yu nggak mau iklan ya. Pak Yu ada obatnya. Terus di bawah itu ada beban mati di bawah aduan ya plat lantai sendiri. Beban mati plat. Nah, platnya itu kan dari beton, betonnya bertulang. Ya kan? Kalau beton bertulang itu 2.400. Tapi perhatikan ini satuannya kilogram per meter kubik. Nah. Ya kan? Loh, beda sendiri. Tidak apa-apa. Memang begitu kenyataan. Nah, ini masih beban terbagi merata, masih ada juga beban mati berat sendiri balok. Beban mati berat sendiri balok anak. Nah, itu juga 2.400 kan sama-sama beton bertulang. Nah, sebelum dilanjut, ini masih dibuat berdasarkan peraturan ya, peraturan pembebanan.
Bisa dilanjut? Halo angkatan 20? Bisa, Pak. Bisa Om. Sudah pusing belum? Belum. Hampir. Lumayan Om. Pelan-pelan ya, Sudah sekali. pelan-pelan ya, pelan-pelan ya. Kamu boleh minum apa saja lah. Kan nggak kelihatan. Ya Om, izin makan Om. Yang sudah doyan merokok, ya merokok saja. Mengurangi pusing. Misalnya kalau ini plat, ini tebalnya 12 cm atau 13 boleh lah. Tapi katakanlah nggak tahu lah, Indonesia itu masih memakai 12 sebenarnya. Aturan itu bukannya 12, malah ini harusnya 14 ya. Itu ya menghemat kok ya. Harusnya ini 14, tapi pakailah 12. Sedangkan ini kalau sendiri itu mempunyai ukuran, misalnya ya, ini harus ditanya, ukurannya berapa? Kalau anak, misalnya 25 cm. Nah, satuannya harus meter. Nah, ini saya ubah lagi dulu, sebentar. Yang ini saya ubah. Jadi 0,12, tapi satuannya meter. Ya, paham ini ya? Ini, tolong jawab. 12 cm menjadi 0,12 meter, paham ya? Paham Om. Ya, bagus. Nah, kalau anak itu, ya ini, misalnya ukuran penampang macam gini, kalau ini penampang balok induk, ya, balok portal, balok pembantu. Ini penampangnya, wajahnya. Ini wajahnya nggak kelihatan badannya, wajahnya di sini kan. Misalnya saya bikin apa-apa lah, nggak apa-apa. Ini tampangnya segini. Misalnya tampangnya ini, ya lah. Ini ada lebar, ada tinggi, ya. Nah, ditaruh sini sama dengan misalnya lebarnya 25 cm, saya ketik 0,25, satuannya meter kan. Tingginya 40 cm, 0,4 misalnya. Satuannya menjadi meter persegi, gitu kan? Nah, di sini 0,25 kali 0,4. Paham? Aku 0,25, 0,4 mana Om? Ini di sini, ini apa ya? Misalnya nih 25 cm lebar balok anak ukurannya. Oh ya. Nanti tergantung dari asisten ngasih soal berapa misalnya. Ini saya kira ada wakil, boleh bicara lah, ya satu yang boleh mikrofonnya hidup, nanti bisa yang bicara. Ini 25, ini tingginya 40 cm, ya. Ini kalau ini panjangnya ini kan, wajahnya ini, penampangnya, potongan melintangnya, ini, ya. Ini misalnya 25. Ini 40, nah, 25, 40 ya, ini ya. Nah, di sini 25, 0,25 kali 0,4. Paham? Om. Terima kasih Om. Paham Om. Paham ya? Paham, Om. Nah, coba sekarang yang ini nih, ini kali ini. Kalau saya kalikan sama dengan klik ini, kalau kali itu kan bintang ya, dalam Excel kali ini, kalau kalkulator ya kali, atau mungkin ya bintang juga kalkulator ya. Nah, 288, tapi satuannya kilogram per meter. Kilogram per meter. Kalau ini saya kalikan meter persegi sama dengan ini bintang, ini satuannya juga sama, kilogram per meter. Nah, ini dikalinya apa? Dikalinya yang ini beban mati keramik, supaya satuannya juga
Aduh. Nah, saya ingin membuat ini per meter persegi jadikan kilogram per meter. Sama seperti ini kan, kilogram per meter kan. Nah, ya. Ini harus saya buat kilogram per meter juga. Nah, ini 24 kilogram per meter persegi. Pengalinya berapa? Ayo, supaya menjadi kilogram per meter. Pengalinya bukan mati keramik. Masih pada balok anak ya, masih pada balok anak. Pengalinya berapa? Ayo. Pengalinya berapa? Ayo, ada yang jawab, tolong. Ini masih dipajang nih gambarnya. Ayo, ada yang jawab. Pengalinya berapa? Mesti harus bersatuan meter, ya kan? Supaya meter pangkat 2 di sini menjadi meter pangkat 1. Pengalinya berapa? Ini satuannya meter. Nah, ini diisi berapa nih? 0,12 bukan Pak, atau enggak? Beban mati keramik 24 kg per meter persegi. Kali ini satuan meter akan didapat ini. Satuan kilogram per meter. Nah, ini Pak Yu isi apa ini? 0,1. 0,1. Dari mana? Harus ada alasannya ya. 1,5. 1,5. Tinggi segitiganya itu. Kan dari sini ke sini 1,5. Ini ke sini 1,5 juga. Tapi kita baru menghitung sepihak. Ya. Sepihak dulu, nanti asal ingat, oh kalikan 2. Karena kiri dan kanan, sebelah sini dan sebelah sana. Ya. Jadi pengalinya 1,5. Ya. Karena ini ke sini 3. 3 kalau dibagi 2 1,5. Supaya sudutnya 45 di sini, maka sudut 45 kan Anda ingat, sisi bawah, sisi depan harus sama panjang, ya kan? Ya enggak? Maka akan didapat sudut 45 di sini. Ayo, setuju enggak? Halo, jawab. Pak, bener Pak. Yo. Betul ya? Jadi ini 1,5, ini 1,5. Nah, 1,5. Oke, jadi ini diisi sama dengan 1,5. Maka ini tinggal saya kalikan sama dengan 24 bintang 1,5. Nah, 36. Kalau aduan, kita mau pasang aduan tebalnya 1 cm saja lah, nggak usah dikalikan berapapun. 1 cm saja lah, tipis saja. Kan pakai obat. Ini 21 dikalikan berapa supaya ketemu ini di sini satuannya kilogram per meter. Ini kilogram per meter persegi kali sekian meter didapatlah sekian kilogram per meter. Kali berapa ayo? Ada yang jawab yang lain? Angkatan 20. 1,5 juga Pak. Ternyata gampang ya. Ternyata gampang, pintar. Jadi Anda mungkin ketawa geli, orang gampang kok. Nggak salah, ya toh. Ini adalah ini kali 1,5 juga. Gampang toh? Ini kan satuannya sama nih. Kalau satuannya sama boleh dijumlahkan nggak? Ya nanti. Tapi khusus untuk yang ini beda, ya. Khusus untuk berat sendiri kalau nggak bisa dijumlahkan yang boleh dijumlahkan kan ini karena bentuknya sama. Keramik, aduan dan plat kan sama di sini ya, ya toh? Di sini ya keramik, di sini juga aduan, di sini pula juga plat. Bentuknya sama, maka boleh dijumlahkan. Tapi kalau berat sendiri balok anak, ini bentuknya beda. Ini kan bentuknya ini, tambang seperti ini, sepanjang ini, kan beda bentuk, jadi nggak bisa dijumlahkan.
Nah, ini bisa saya jumlahkan. Jadi ini sama dengan jumlah dari ini ya, jumlah ya dari ini ya, enter. Jadi ini 36 tambah 31,5 ditambah 288 ketemunya ini. Satuannya ya, kilogram per meter. Ya. Boleh dijumlahkan toh ini karena bentuk beban mati keramik sama dengan bentuk beban mati aduan sama dengan bentuk beban mati plat. Satuannya juga sudah sama. Satuannya ini sudah disamakan, maka boleh dijumlahkan. Itu. Nah, yang ini tetap karena ini kalau ini bentuk segitiga dengan tinggi maksimal ini, kalau ini bentuk segi empat, jadi pembebanannya begini. Saya di bagian balok anak saya ambil sebagian ini ya. Jadi kalau ini lebar plat 1,5, maka pada pembebanan di sini saya ganti ada. Saya ganti enggak ya, ada report main enggak ada. Lama anda enggak ada. Oh, enggak ada. Ini aja. Ganti ini aja dah. Ya. Lalu balok anak tadi dengan beban segi 4. Nah, ini berat sendiri, tapi saya gambarnya tidak berupa seperti ini, melainkan yang lain aja. Yang lain saja. Nah, di sini tinggi beban, jadi plat berbentuk segitiga seperti ini, maka pembebanannya juga berbentuk segitiga. Cuma tingginya ini max ya, maksimum sama dengan yang maksimum tadi ini kan. Nah, cuma belum diultimitkan. Yang ini masih asli ya, belum diultimitkan. Kita ultimitkan. Nah, diultimitkan faktor pengalinya berapa ya? Untuk beban mati, ayo siapa yang tahu? Mas angkatan 20. 1,2. Ih, pintar. 1,2 tanpa satuan ya. Jadi ini untuk sekalian aja, nggak usah jadi ini. Jadi 1,2 diapain? Di bintang yang ini. Satuannya sama dengan ini. Ini sudah ultimate ya. Ini juga. Nah, ini kan kilogram per meter. Cuma bentuknya bukan segitiga, melainkan segi 4 panjang. Ya. Sama dengan karena sama-sama beban mati, pengalinya 1,2. Yang ini. Ya. Nah, satuannya sama.
Om Yo. Bentuk bebannya beda. Bentuk bebannya beda. Kalau berat sendiri, ini berat sendiri. Bentuknya setimpal. Ini saya ketik berat sendiri ultimate. Berat sendiri, tapi ultimate. Ultimate. Ini akibat plat. Ini berat sendiri ultimate untuk balok anak. Itu ya. Ayo, ada yang kurang jelas? Yo mau tanya Om, Ya, silakan. di bagian perhitungan beban mati plat Om, itu kan di untuk jenis beton bertulangnya kan 2.400 kg per meter kubik Om. Kemudian dikalikan dengan tebal platnya 0,12 meter. Kemudian kok bisa jadi satuannya di kilogram per meter ya Om? Bukankah seharusnya kilogram per meter persegi Om? Oh, Dikali iya, 1,5 ya, Om? Ini, oh betul, Bintang. Terima kasih atas kritisasi Anda ya, karena bentuknya gigi tiga, tinggi segitiga 1,5. Ini belum, otomatis ini berubah. Nah, enak kan? Enak. Berarti segitiga itu sebenarnya kayak itu ya Om, pembagian beban platnya itu Om ke baloknya itu. Iya. Jadi bentuk ini ya, ini balok anak dibebani plat bentuknya segitiga. Sehingga bebannya pun bentuknya juga segitiga. Nah, kita kan memegangnya kan maksimumnya, enggak terus ini berapa ya? Ini berapa ya? Ya nanti kan pakai cara ilmiah ya. Di sini pasti 0. Di sana pasti 0. Nah, di sini berapa? Nah, ini tergantung. Oh, ini panjangnya, lebarnya ini. Tinggal sekarang berdasarkan aturan pembebanannya bagaimana. Nah, ini sebagai kunci ini. Ya, ini kuncinya 1,5 karena tingginya 1,5. Kenapa 1,5? Karena panjang balok anaknya 3 meter. Kalau panjang balok anaknya 4 meter, pengalinya berapa? 2 Om. Iya. 2 Om. Iya, tinggal dibagi 2. Nanti si asisten kan mungkin ngasih soal yang berbeda ya. Ada yang ngasih 3, ada yang 3,5, ada yang 4. Ya, saya nggak tahu nanti asisten. Tapi Anda pasti bisa disandai, Pak. Tinggal dibagi 2. Ya kan? Nah, ini nanti Excel saya kasihkan, saya berikan, saya kirim. Ya. Pak, mau nanya Pak, Ya, silakan. itu yang beban mati berat sendiri nggak dikali gravitasi. Ini sudah ini 2.400 kg itu sudah gravitasi. Ini masih satuan lama ya. Itu bukan ininya masa jenisnya. Masa jenis kan Oh, iya, nah ini sudah. Ini artinya sudah berdasarkan sudah ada melibatkan gravitasi. Jadi kalau masanya kan bukan segini, tapi masanya 240 ya. Gravitasinya 9,8 dikalikan jadi hampir 2.400, hampir ya. Lalu gampangnya dibulatkan saja. Dibulatkan. Ini sudah termasuk. Ini bahasa Inggrisnya harusnya bukan kilogram tapi kilogram gaya, kilogram force harusnya ya. Jadi saya bisa aja tambah empel ini F. Nah, kan gitu. Sama ya. Jadi ini kilogram gaya, bukan kilogram massa tapi kilogram gaya. Force. Ini semuanya mestinya gitu, tetapi daripada bolak-balik ya nggak usah. Dianggap dimengerti saja ini kilogram gaya. Paham? Om Yo, maaf Om, mau tanya Om. Ya. Tadi panjang balok anaknya 3 meter itu dari ujung sampai ke titik di balok pendukungnya itu ya Om ya? Ya, tapi oh iya, ya, gitu, makasih Om. Ya. Jadi dari tengah-tengah sini ke tengah-tengah sini atau ujung sini ya. Ya mestinya 3. Kalau ini as ke sini, ini as ke sini 3 meter, otomatis mestinya kurang dari 3 meter, mestinya, ya kan? Mestinya kurang dari 3 meter Om. Ya kita
di sipil itu nggak usah ribet-ribet terlalu exact nih gitu ya, terlalu. Tapi kita untuk memudahkan kerja kita sendiri ya kita buatkan aja yang aman gitu ya. Mestinya kan 2,8 sekian ya toh. Wah, matematis banget sih. Kita nggak laku itu ya. Nggak laku. Nggak perlu kita terlalu matematis ya, terlalu enggak. Pak, saya mau nanya lagi, Pak. Ya, Berarti silakan. menurut video yang Bapak kirimin yang pakai bahasa Inggris itu, dia ngitung balok itu diketahui kan raw konkret tuh apa masa jenis apa sih konkret itu apa ya bahasa Indonesia? Beton, Konkret ya beton. ya beton. Itu masa jenisnya itu yang ditulis 2.400 kg itu tetap masih dikaliin gravitasi. Jadi Nah, itu yang aneh. Karena di sini di peraturan yang di MS Word itu bukan massa tapi gaya itu berat itu sebenarnya. Jadi ketika Anda mengambil beton, sebongkah beton, Anda timbang, jarum yang menunjuk itu massa atau berat. Anda menimbang sendirilah. Anda menimbang sendiri menginjak suatu timbangan berat badan. Anda menunjuk, Anda beratnya 61. Satuannya apa? Kilogram. Ada yang Newton, ada yang ini. Ini memang penyesuaian ya. Jadi, tapi itu sudah gaya kan? Tapi kalau misalnya dilihat dari satuannya kan Kg per M pangkat 3 itu kan sama dengan M per V. M per V itu massa bagi volume itu massa ini bukan M per V ya, ini sudah ada, ini namanya berat volume, bukan massa per volume, tapi berat per volume. Iya. Oh, berat per volume. Iya, berat per volume. Nah, berat itu kan gaya. Iya. Bukan berat itu bukan massa. Kalau massa kan ya skalar ya, nggak mempunyai arah. Nah, ini sudah arah 2.400 besarnya kilogram kemana? Ke bawah ya, menuju pusat bumi. Nah ini angka ini 2.400 itu berdasarkan jarum yang ditunjukkan oleh timbangan gitu, paham ya? Jadi saat ini terima saja untuk di teknik sipil itu nanti ada sendirilah, ada hampir ya, selama saya itu nggak pernah mengusik gravitasi, nggak pernah. Langsung dia bicara berat, bukan massa. Ya, dia itu weight, bukan mass, tapi weight. Oke loh. Nah, itu tuh selama ini nanti Anda dari semester 1 sampai akhir itu ya nggak lagi berpikir tentang gravitasinya, enggak. Kecuali Anda mengubahnya menjadi satuan Newton atau kilonewton gitu. Kalau ini jadikan kilonewton itu mungkin Anda nggak akan protes ya. Misalnya saya jadikan kilonewton ya, kilonewton per meter kubik. Nah, kalau saya jadikan kilonewton, maka ini ya saya bagi 100. Nah, paham? Ini Anda mungkin udah nggak protes. 24 kilonewton per meter kubik. Nah, tapi ini nggak saya pakai karena saya harus mengacu kepada buku ya. Ini paham ya? Saya hapus ya. Iya, Pak. Hapus ya. Oke, 1, 2, 3 saya hapus. Break. Jadi nanti tinggal convert aja gampang ya, convert. Ini bentuk beban paham nggak? Bentuk beban. Halo, bentuk beban sudah paham belum? Lanjut dulu aja dulu, Pak. Lanjut aja ya.
Ya, sambil jalan. Nanti ini, balok anak itu ditopang di sini oleh balok yang sebelah sana maupun balok yang sebelah sini, ya kan? Ditopang itu kan. Nah, tentu ini dibagi dua secara adil. Separuh buat ke sini, separuh buat ke sini. Setuju? Iya. Nah, kan gitu, tuntutan manusia adil, ya bagi rata, ya sudah. Kalau ini ukurannya gede, ini wah, ini lebih perkasa katakanlah ya, lebih perkasa. Ini protes, nggak bisa tuh, dia lebih gede, masa bebannya sama dengan aku. Protes nggak ini yang kecil? Iya. Protes nggak? Kalau ini adalah manusia, protes. Tapi berhubung ini balok beton, dia nggak protes. Nggak akan protes. Kalau manusia dia protes. Lu, aku kan kurang kuat, dia lebih kuat. Kenapa bebannya sama? Istilahnya beban hidupnya sama. Waduh, nggak adil. Anda protes pada Tuhan yang Maha Kuasa. Ya nggak bisa. Ini masalahnya, ini bukan manusia. Manusia mesti protes. Untung ini bukan manusia. Ya kan? Loh, ini kan, ini dan ini itu bisa saja ukurannya beda. Nanti ini protes, aku kecil kasih beban yang gede. Halo. Iya, Pak. Apa ini? Oke, lanjut. Lanjut ya. Iya, Om. Oke, maka ini akan terbebani ya. Ini saya turunkan, ini saya turunkan. Ini akan terbebani pakai tanda panah aja. Aduh. Gerak pakai tanda panah. Nah, tentu ini ya namanya ini nggak mau protes nih. Ini nggak boleh protes nih. Sama. Ya. Nah, beban ini nih, ini saya geser dulu. Nah, tanda panah ini beratnya berapa? Tanda panah ini. Ini jangan lupa kali 2 ya. Nanti ini karena ini ada kiri dan kanan. Berarti kalau kalikan 2, ini sama dengan 2 bintang ini. Kalau ini kali 2 nggak ini? Ini setuju ya, ini kali 2 ya. Iya. Karena sini dan sana. Ya. Ini kali 2. Karena apa? 2 sisi. 2 sisi. 1 sisi. 1 sisi. Ini 2 sisi. Maaf Om, mau tanya Om. Ya. Maksudnya 2 sisi itu jadi segitiga sama kakinya itu ya Om? Ya. Ini sisi sini, sisi sana. Nah, sisi sini kita kerjakan. Tapi sana kan enggak. Tapi kan sama ukurannya. Iya. Karena ukurannya sama, tinggal ngalikan 2. Ya. Oh, oke. Makasih Om. Gitu ya. Ayo lanjut. Lanjut. Lihat ini gambarnya, 2 sisi. Ya, jelas ya? Iya, Pak. Segitiganya kan 2, tapi kalau segi 4-nya cuma 1 ya, di sepanjang dari sini ke sini. Ya kan? Iya, Om. Oke ya. Lanjut ya. Karena waktunya terbatas. Nah, ini tanda panah ini adalah istilahnya timbangan ya, timbangan yang dijatuhkan ke sini. Jadi ini memikul berat ini, memikul berat ini. Nah, besarnya berapa? Ayo cepat-cepatan. Itu di bulatnya 1200 kali ya. 1200 tambah 144, Pak. Benar nggak? Oh enggak. Nah, ini
adalah luas ini, ya kan? Ini tinggi ini kan tinggi kali ini. Tapi bagi 2. Kalau ini tinggi ini 288 itu tingginya ini. 11 atau 599,4 itu tingginya ini, tapi karena ada 2 segitiga jadi ini. Jadi tinggi kali ini bagi 2. Jadi ini ya, saya tulis aja, ini sama dengan ini bintang dari sini ke sini berapa tadi? Atau ini saya tulis dulu ya. Ini 1,5. 1,5 ya. Sini juga 1,5 ya. Iya. Kan? Oke, ini 1,5. Ya, 1,5 berarti ini sama dengan, saya mengambil sini aja ya, kan sana sama aja ya. Bintang ini, tapi tolong karena bentuk segitiga harus dibagi 2, ya kan? Iya. Yang segitiga bisa. Segitiga. Ini segi 4, sama dengan ini bintang ini sama dengan ini. Nah, kalau begitu tuh ini dan ini kan sudah kalikan satuan meter nih, ya kan? Satuannya meter kan? Nih, ini satuannya meter, ya kan? Ya nggak? Iya. Iya benar. Berarti kalau ini sudah kalikan meter, ini tadi ketiga itu, oh ini ya sudah kalikan 2 ya, ya kan? Ya kan? Nih, Iya. ini satuannya apa? Satuannya apa? Kilogram, ya kan? Kilogram ya. Ini saya merge. Ini berarti akibat ini nih adalah akibat segitiga dan segi 4. Berarti tinggal dijumlahkan toh, sama dengan ini ditambah ini. Satuannya tentu kilogram. Ya, kalau mau jadikan kilonewton juga bisa, tinggal bagi 100 ya, 13,311 kilonewton. Baca. Jadi ini memberi beban ke sini sebesar 1,1 kilogram daya ya ke bawah. Itu menjadi beban terpusat. Ini namanya P. Tapi karena ini sudah disebut ultimate ya. Ini ultimate. Jangan lupa itu sudah ultimate. Ya. Ultimate dan terpusat. Nah, ini sebenarnya ini sudah tidak lagi menjadi beban terbagi merata seperti ini, melainkan sudah berupa anak panah terpusat. Ya, simbolnya P. Simbolnya P. Karena ultimate ya P, subscribe ultimate. Ya, tapi ini karena Excel nggak bisa di subscribe, gandul nggak bisa ya. Ini terpaksa full. Tapi mestinya subscribe. Tapi kan Excel nggak bisa. Jelas? Itu menjadi beban P di sini. Nah, P di sini akibat dari sini, tentu nanti ada akibat juga dari sini. Maka balok induk akan terbebani 2P. Ini waktunya sudah hampir habis, ya. Ini baloknya, maka ada P2 di sini. Jadi pihak sana dan pihak sana. Ini dari kanan dan kirinya. Iya. Saya bikin gemuk aja nih. Tunggu lagi. Dari kiri dan kanan sama dengan 2 bintang. Ini waktunya udah habis ya. Bintang ini ya. Bintang ini ya. Bentar. Iya, Pak. Satuannya kilogram. Nah, ini balok yang ini nih. Nah, kan di sini juga ditopang balok yang lain ya kan? Balok yang lain, di sini ada balok yang lain.
nanti di sini ada beban segitiga di sini. Nah, ini. Anda juga gampang kan, beban plat sudah tahu di sini tadi. Nah, satuannya apa? Ini kan. Tingginya juga sama kan, 1,5 kan? Berarti kalau dikalikan 1,5 kan sama ini juga kan? Sama akhirnya ini juga kan? Itu. Cuma di sini beda karena ukurannya beda. Kalau ini ukurannya misalnya balok induk itu ukurannya misalnya gini ya. Saya tulis di sini aja. Balok induk. Balok pembantu. Karena kita yang bahas balok pembantu ya. Balok pembantu itu ukuran misalnya 50 cm kali 80 cm. Nah, ini tergantung asisten nanti ya. Ini luas tampang tergantung asisten nanti sama dengan 0,5 bintang 0,8 meter persegi. Ini balok pembantu yang hitam ini. Nah, ini saya kasih warna hitam. Biar sama. Nah, nanti di sini ada beban segitiga. Coba saya turunkan. Biar nggak mepet. Nah, di sini nanti ada berat sendiri dan berat plat. Berat platnya kiri dan kanan. Maka ada bentuk segi trapesium. Trapesium mana ya? Trapesium. Ini. Nah, ini kurang panjang. Sama. Nah, ini agak naik dikit biar tampak ya, biar nampak. Nah, ini waktunya hampir habis. Nah, misalnya. Maka tinggi trapesium juga 1,5. Anda nanti ini sama persis, tinggi trapesium dan tinggi segitiga sama, ya, sama, yaitu tinggi trapesium. Tinggi trapesium, trapezoid bahasa Inggrisnya, sama dengan tinggi segitiga, sama. Kalau sepihak, ya kan, satuannya sama, kilogram per meter. Nah, Anda tinggal nanti kalau di tugas paling ya kayak gini. Nah, sedangkan yang ini tinggi segi 4 panjang, tinggi segi 4 panjang, tinggi segi 4 panjang, tingginya berapa? Ayo, halo. Tingginya berapa? Tadi ini kan berat sendiri balok. Kalau balok anak kan pengaruhnya 0,1 ya, karena 0,25 kali 0,4. Nah, kalau ini adalah sama dengan luas ini bintang 2400, ya kan? Iya. Sama kan?
Ambil aja lah. 2400 kilogram per meter, karena kan ini luas ya. Hanya ini berat beton itu 2400 kilogram per meter kubik. Jadi ini daripada protes ini saya pindah aja ini kilogram per meter, jadi satuannya masih kayak gini. Cuma jangan lupa nanti ini kanan kiri. Kalau kanan kiri ini pengennya ini adalah sisi sana dan sisi sini, berarti ini juga boleh bintang 2. Nah, gitu. Nah kan, lalu di sini tadi ini nah, ini sudah ultimate. Oh, ini sudah ultimate belum nih? Ini sudah ultimate, yang ini. Nah, ini sudah ultimate belum nih? Belum, harus dikalikan. Ya kan? Iya. Ultimate kalikan berapa? Untuk dead load? 1,2. Pinter. Ini lupa. Ini tadi. Nanti ini prinsipnya kalau kalian mengerjakan jangan sampai ada kelupaan ya, ada kelupaan. Itu ya. Oke, nanti jawabannya kayak gini. Ujung-ujung tugas itu. Oke, karena waktunya sudah cukup, ditutup, saya simpan, nanti saya kirim ya. Anda pelajari sendiri ya. Iya, Pak. Yo. Siap, ini saya simpan. Naik ban, mekanik. Kalau anak dan kalau pembantu tanggal berapa ini? Tanggal 15 bulan 9 2020. Nanti saya kirim ya. Oke, nanti saya kirim. Makasih Om. Oke, di grup WA. Oke, sama-sama. Oke. Thank you. Selamat melanjutkan aktivitas. Makasih, Om. Makasih Om. Ya. Siap. Ya. Siap. Yuk. Makasih Om yuk. Terima kasih sama-sama. Makasih, Om. Yuk. Makasih, Om. Yuk. Om, yuk. Mari Om. Mari Gian.